Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kisah ini dengan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pernahkah kamu mendengar cerita nyata tentang seorang pemuda biasa yang justru dipinang oleh wanita cantik nan kaya di negeri orang? Apa yang membuat seorang janda muda Jerman jatuh cinta pada mahasiswa muslim asal Indonesia? Dan bagaimana cinta yang berawal dari kamar kos sederhana bisa berubah menjadi rumah tangga yang diberkahi? Simak kisah ini, karena terkadang, takdir datang bukan melalui pintu kemewahan, tapi pintu yang diketuk pelan di tengah malam. Hujan mengguyur kota Freiburg malam itu. Angin mengetuk jendela-jendela tua rumah kos yang sunyi. Fikri menggeliat dalam tidurnya, hendak menarik selimut lebih rapat, ketika suara ketukan terdengar dari arah pintu kamarnya. Tok, tok, tok. Ia membuka mata. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Fikri, aku butuh bantuanmu. Bitte. Itu suara Frau Elena. Wanita pemilik rumah kos yang selama ini hanya ia sapa sopan sambil menunduk saat bertemu di lorong. Suaranya terdengar panik. Fikri bangkit, membuka pintu perlahan. Di luar berdiri Elena, dengan rambut pirangnya yang basah oleh gerimis, tubuh dibungkus jubah tidur tipis, dan mata membiru menahan tangis. Apa yang terjadi, Frau? Tanya Fikri gugup. Elena menatapnya dengan mata basah dan suara gemetar. Kau satu-satunya yang bisa kupercaya malam ini. Fikri diam. Jantungnya berdebar. Malam itu berubah menjadi awal dari bab kehidupan yang tak pernah ia duga sebelumnya. Beberapa jam sebelum kejadian itu, hari-hari Fikri tampak biasa. Ia baru saja pulang dari kampus, membawa ransel berat berisi buku teknik mesin dan berkas tugas. Di meja dapur, secangkir teh hangat sudah disiapkan. Ada secari kertas kecil di sebelahnya. Für dich, Elena. Untukmu, Elena. Ia tersenyum kecil. Sudah beberapa kali Elena membuatkannya minuman atau memasakkan makan malam. Tapi Fikri selalu membatasi. Ia tahu, tinggal di rumah milik seorang wanita Jerman yang cantik dan kaya bisa jadi fitnah. Namun siapa sangka, malam itu, Elena sendiri yang mengetuk pintunya membawa bukan hanya air mata, tapi juga takdir yang sebentar lagi berubah selamanya. Malam terasa beku. Fikri berdiri kaku di ambang pintu, menatap Elena yang kini memeluk tubuhnya sendiri, menahan dingin dan rasa yang tak terucap. Aku baru pulang dari rumah orang tuaku, bisik Elena. Mereka memperdebatkan warisan suamiku. Mereka bilang aku harus menjual rumah ini. Fikri mempersilakan Elena masuk ruang tamu kecil yang menyambung langsung dengan dapur. Ia menyeduh teh chamomile lalu menyodorkannya dengan tangan gemetar. Maaf, aku tidak tahu harus kemana malam ini, ucap Elena, duduk dengan mata yang sembab. Semua terasa terlalu berat. Dan entah kenapa, aku hanya ingin bicara denganmu. Fikri duduk di seberangnya. Sunyi di antara mereka hanya dipecah suara detik dari jam dinding. Fikri menatap wanita itu, usia tak jauh dari 30. Namun ada luka dalam di balik ketegaran wajahnya. Kau baik sekali, Fikri. Selalu menolong tanpa bertanya. Kau berbeda dari laki-laki yang pernah aku kenal. Elena menunduk, memandangi cangkir di tangannya. Fikri merasa dadanya sesak. Ia tak tahu harus berkata apa. Namun, dalam hatinya, ia berbisik, "Ya Allah, lindungi aku dari zina hati." Beberapa menit berlalu. Elena bangkit, mengusap matanya. Maaf sudah mengganggumu. Aku akan kembali ke kamar. Namun sebelum pergi, ia sempat berbalik dan berkata lirih. Terima kasih. Kau membuatku merasa tidak sendirian malam ini. Keesokan paginya, Fikri menunaikan sholat subuh di kamarnya. Hatinya masih berat. Ia menyandarkan dahinya ke sajadah, menangis dalam sujud. Ya Allah, aku hanya ingin menuntut ilmu. Tapi mengapa kau hadirkan ujian ini lewat wanita yang lemah dan lembut? Hari-hari berlalu. Elena kembali menjadi sosok pemilik kos yang sopan dan ramah. Tapi ada yang berubah.
Ia kini sering menunggu Fikri di dapur, menyiapkan sarapan, bahkan sesekali membawakannya bekal ke kampus. Kau perlu makan dengan gizi baik. Orang tuaku tidak pernah mengerti pentingnya perhatian kecil seperti ini, katanya sambil menyisipkan sendok ke dalam kotak bekal. Fikri hanya mengangguk pelan. Tak ingin terlalu dekat, tapi juga tak mampu menjauh sepenuhnya. Suatu malam, Fikri pulang agak larut dari kampus. Di meja makan, ada semangkuk sup hangat dan sepotong kue apel. Di sampingnya, selembar kartu kecil bertuliskan tulisan tangan. Voor den man, der mijn hersle is beruhr. Untuk pria yang diam-diam menyentuh hatiku. Fikri terdiam. Kata-kata itu menembus dinding hatinya yang selama ini ia jaga. Ia tahu, ini bukan sekadar perhatian biasa. Ini adalah awal dari cinta yang tak diminta, tapi telah tumbuh di antara dua manusia yang berbeda dunia. Musim semi mulai datang ke Freiburg. Bunga-bunga bermekaran di taman kota, tapi hati Fikri justru dihiasi kegelisahan yang semakin pekat. Ia mulai menyadari, setiap tatapan Elena kini mengandung sesuatu yang tak bisa diabaikan. Hari itu, ia pulang lebih cepat dari kampus. Elena sedang menyiram bunga di halaman belakang. Rambut pirangnya dikepang ke samping, dan senyumnya mengembang begitu melihat Fikri. Aku punya kejutan kecil untukmu, ujarnya sambil menarik tangan Fikri ke ruang makan. Di atas meja sudah tertata 2 piring schnitzel hangat dan salad kentang ala Jerman. Lilin kecil menyala di tengah. Musik lembut mengalun dari radio tua di sudut ruangan. Aku tahu ini bukan masakan Indonesia, tapi aku ingin mencoba menyenangkanmu dengan caraku, kata Elena, menatap penuh harap. Fikri menelan ludah. Ia duduk dengan hati yang gelisah. Frau Elena, aku tidak ingin menyakiti perasaanmu, tapi aku juga tidak ingin melanggar batas yang seharusnya tetap ada. Elena terdiam. Lalu ia berkata pelan, batas itu mungkin hanya berlaku jika kita memilih untuk saling berpura-pura. Fikri menunduk. Hatinya berperang. Ia tahu, jika ia tak tegas, semuanya bisa menjadi bencana. Tapi ia juga tak kuasa menampik bahwa dirinya pun mulai merasa nyaman dalam perhatian yang ia terima. Malam itu, setelah makan, Elena mengeluarkan album foto. Ia menunjukkan potret pernikahannya yang telah lama berlalu. Suamiku meninggal karena kecelakaan mobil 3 tahun lalu, bisiknya. Sejak itu, aku menutup diri. Sampai kamu datang. Fikri mencoba bersikap netral. Aku hanya ingin menjadi penyewa yang baik. Aku tidak pernah punya niat lebih dari itu. Elena menatapnya dengan mata biru yang teduh namun penuh luka. Dan aku hanya ingin seseorang yang melihatku bukan sebagai janda kaya, tapi sebagai wanita biasa yang kesepian. Kata-kata itu menusuk. Fikri pergi ke kamarnya malam itu dengan langkah berat. Ia menyalakan lampu kecil dan membuka mushaf. Ayat demi ayat ia baca, mencoba meredam kegelisahan. Lalu ia memejamkan mata dan berkata dalam doa, "Ya Allah, aku tidak tahu apakah ini jalan menuju fitnah, atau justru jalan rahmat MU yang tak biasa. Tapi aku mohon, tuntunlah aku." Hari-hari setelah malam itu berjalan dalam kehati-hatian. Fikri semakin menjaga jarak, bahkan menghindari makan bersama. Ia menolak dengan halus setiap tawaran Elena. Namun wanita itu tetap sabar, tetap hadir dengan kebaikan yang sulit dibalas dengan kata-kata. Suatu sore, saat matahari menggantung rendah di ufuk barat dan sinarnya menembus jendela rumah kos, Elena berdiri di depan pintu kamar Fikri. Kali ini ia tidak membawa makanan atau cerita. Ia hanya membawa sebuah surat dan sebuah kotak kecil. "Fikri, boleh aku bicara sebentar saja, setelah itu kau bebas memilih untuk tinggal atau pergi," ucapnya dengan suara tenang. Fikri mengangguk, membuka pintu. Elena menyerahkan kotak itu lebih dulu. Isinya sebuah jam tangan kulit dengan ukiran kecil di belakangnya. "Für meine Zukunft, Elena." Untuk masa depanku, Elena. Lalu ia memberikan surat, tertulis dengan tinta tangan yang lembut. "Aku tidak tahu bagaimana menyatakan ini dengan benar menurut budaya dan agamamu. Tapi aku tidak bisa menyembunyikan perasaanku lagi. Fikri,
Maukah kau menjadi suamiku? Bukan karena aku kaya. Bukan karena aku kesepian. Tapi karena bersamamu, aku belajar menjadi wanita yang lebih kuat dan lebih tenang. Fikri mematung. Ini bukan mimpi. Wanita yang rumahnya ia sewa dengan uang pas-pasan, wanita yang ia hindari untuk menjaga iman, kini berdiri dengan seluruh keberaniannya, memintanya menjadi suami. Elena, aku tidak tahu harus menjawab apa. Gumam Fikri. Ia bingung. Aku hanya pemuda biasa dari desa kecil di Indonesia. Aku datang ke Jerman hanya untuk belajar, bukan untuk menikahi pemilik kosku. Elena tersenyum. Tapi kali ini bukan senyum yang memikat. Itu senyum yang tulus, penuh penerimaan. Kadang cinta datang bukan karena kita mencari, tapi karena Allah mengirimkan. Fikri terdiam. Kalimat itu, entah bagaimana, terasa seperti doa yang pernah ia ucapkan di sepertiga malam. Ia tutup surat itu perlahan. Di dadanya, guncangan masih terasa, tapi satu hal kini mulai ia sadari. Ada skenario Allah yang sedang berjalan. Malam itu, ia kembali bersujud. Lebih lama dari biasanya. Ya Allah, jika ini jalan yang Engkau ridha, maka bukakan. Jika ini jalan yang membawa maksiat, maka jauhkan sekuat-kuatnya. Di luar, salju mulai turun. Musim semi seakan tertunda. Tapi dalam hati Fikri, bunga baru telah tumbuh, meski ia belum tahu apakah itu akan ia petik, atau biarkan tetap mekar tanpa disentuh. Pagi itu, Fikri bangun lebih awal dari biasanya. Wajahnya masih basah oleh air wudhu subuh, dan hatinya terasa penuh oleh sesuatu yang sulit ia gambarkan. Di satu sisi, ia dihormati dan dicintai oleh seorang wanita Jerman yang baik hati. Tapi di sisi lain, ia masih terikat kuat dengan nilai-nilai hidupnya, dengan keyakinan yang tak bisa ia tawar. Di kampus, pikirannya tak fokus. Ia duduk di ruang baca teknik mesin, tapi tatapannya kosong. Pesan dari Elena tadi pagi masih terngiang. Kapanpun kau siap, aku akan menunggumu. Tapi jika hatimu berkata tidak, aku pun akan menerimanya. Fikri menghela napas dalam. Seorang teman Indonesia di sana sempat menepuk pundaknya. Kau kenapa, Fik? Sakit. Fikri hanya menggeleng. Bukan badan yang sakit, tapi hati yang sedang bingung. Sore harinya, ia memutuskan menghubungi seorang ustadz Indonesia yang pernah ia temui di masjid kampus. Mereka bertemu di sebuah taman kecil dekat danau. Ustadz, bagaimana kalau ada wanita non-muslim yang ingin menikah dengan kita? Tapi dia belum paham Islam, hanya hatinya yang tulus. Sang ustadz menatap Fikri dengan tenang. Kalau dia mencintaimu karena akhlakmu, maka ajaklah dia mengenal Allah. Tapi jangan pernah menikah dengan cinta yang buta. Nikah itu bukan sekadar rasa, tapi jalan menuju surga. Fikri mengangguk. Kata-kata itu masuk dalam hatinya seperti air sejuk. Kalau dia bersedia belajar Islam, doakan dia. Bimbing dengan lemah lembut. Jangan buru-buru menikah. Biarkan hidayah datang dari Allah, bukan dari paksaan manusia. Malam itu, Fikri mengetuk pintu kamar Elena. Wanita itu tampak terkejut tapi segera mempersilakannya masuk. Aku tidak bisa menjawab permintaanmu sebelum kau mengenal siapa aku sebenarnya. Aku seorang Muslim, Elena. Dan pernikahan dalam hidupku bukan sekadar ikatan cinta, tapi juga ibadah kepada Allah. Elena menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Aku tahu. Dan karena itulah aku mulai membaca tentang Islam. Aku tak ingin hanya jadi istrimu, tapi juga jadi wanita yang bisa menua bersamamu dalam keimanan. Fikri terpaku. Ia tak menyangka. Ternyata di balik senyuman Elena selama ini, tersimpan perjuangan yang ia mulai diam-diam. Jika kau sungguh ingin itu, maka mari kita pelajari ini bersama. Pelan-pelan. Karena cinta yang kau tawarkan terlalu suci untuk terburu-buru. Elena tersenyum. Senyum yang berbeda. Kali ini bukan karena harapan akan cinta, tapi karena harapan akan cahaya.
Hari-hari berikutnya menjadi hari yang tak biasa bagi Elena. Wanita itu kini sering terlihat duduk di teras rumah kos dengan buku-buku Islam berbahasa Jerman. Ia bahkan meminta Fikri untuk mengajarinya wudhu dan memperkenalkannya pada komunitas muslimah Jerman di masjid kota. Fikri, aku baru tahu bahwa menjadi muslim bukan hanya tentang pakaian dan ibadah, tapi tentang hidup yang penuh makna dan pengabdian. Ucapnya suatu sore setelah mereka pulang dari kajian. Fikri hanya tersenyum. Dalam hatinya, ia bersyukur. Bukan karena cintanya diterima, tapi karena Allah menunjukkan jalan terbaik. Jalan yang dulu ia kira mustahil. Elena mulai mengenakan pakaian lebih tertutup. Ia belum berhijab sempurna, tapi sudah menolak keluar rumah dengan pakaian ketat. Setiap kali melihat perubahan itu, hati Fikri terasa basah oleh rasa syukur. Suatu malam, Elena mengetuk pintu kamar Fikri. "Aku punya sesuatu," katanya pelan. Ia menunjukkan secari kertas. "Aku sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Ustadzah tadi pagi." Fikri tertegun. Matanya berkaca-kaca. "Elena, ini bukan tentang aku. Ini tentang hubunganmu dengan Allah." "Aku tahu," jawabnya mantap. "Tapi Allah mengizinkanku mengenalnya lewat dirimu." Beberapa hari kemudian, Fikri menghubungi kedua orang tuanya di Indonesia. Dengan suara yang pelan dan hati-hati, ia mengabarkan bahwa ada seorang wanita Jerman yang ingin menikah dengannya, dan bahwa wanita itu kini telah memeluk Islam. Ibunya sempat terdiam lama di ujung telepon. "Fikri, asal kau yakin itu jalan Allah, maka ibu dan bapak ridho. Tapi ingat, bimbing dia bukan hanya sebagai suami, tapi sebagai imam." Hari itu, langit Freiburg tampak cerah. Di ruang kecil rumah kos itu, Elena dan Fikri duduk berdua, tidak bersentuhan, hanya berhadapan dengan secari kertas yang mereka siapkan, surat permohonan menikah ke pengadilan kota. "Aku tak pernah menyangka hidupku akan berubah begini," kata Elena pelan. "Dan aku tidak pernah menyangka Allah akan mengutusmu, bukan sebagai penyewa, tapi sebagai takdir." Fikri mengangguk. Ia tahu kini bahwa cinta yang dijaga dalam doa akhirnya dibalas dengan ketenangan yang tak tergantikan. Hari itu, matahari musim panas memancarkan sinarnya hangat ke seluruh kota Freiburg. Di sebuah ruangan kecil milik kantor urusan sipil, Fikri berdiri mengenakan jas sederhana berwarna abu gelap. Di sampingnya, Elena tampil anggun dengan gaun putih polos dan kerudung lembut yang menutupi rambut pirangnya. Tak ada pesta mewah. Tak ada keramaian. Hanya keheningan sakral dan 2 hati yang siap bersatu dalam nama Allah. Sebelum ijab kabul dilakukan, Fikri menatap Elena dan berkata dengan suara yang mantap, "Kau kini bukan lagi hanya ibu kosku, tapi amanah hidupku. Dan aku akan menjagamu dengan iman dan cinta." Elena tersenyum. Tangannya sedikit gemetar saat menggenggam mushaf kecil yang ia bawa. "Aku tidak tahu banyak tentang pernikahan dalam Islam. Tapi aku ingin belajar. Dan aku ingin mencintaimu dengan cara yang diridha Allah." Saksi-saksi hadir. Ustadz dari komunitas masjid menjadi wali nikah setelah Elena resmi menjadi muslimah. Dengan lafaz sederhana, Fikri mengucap ijab kabul dalam bahasa Arab yang fasih. Suara gemetar, tapi mantap. Semua mata berkaca-kaca. Fikri menunduk dalam-dalam, bersujud syukur. Ia tak pernah membayangkan, dari sekadar seorang mahasiswa rantau yang numpang tinggal di rumah kos milik janda Jerman, kini ia menjadi suami sah dari wanita yang dulu hanya ia panggil Frau Elena. Beberapa pekan setelah pernikahan, mereka mengadakan syukuran kecil di rumah kos. Elena kini mulai dipanggil Ummu Salma oleh komunitas muslimah setempat. Ia sendiri memilih nama itu, karena katanya, Salma itu artinya kedamaian. Fikri pun melanjutkan kuliahnya seperti biasa, tapi kini dengan semangat yang lebih besar. Ia bukan hanya seorang mahasiswa, tapi juga seorang suami, seorang pembimbing, dan seorang pelindung. Suatu malam, setelah sholat Isya berjamaah di ruang tengah, Elena menatap suaminya dengan mata berbinar. "Jika dulu aku tidur dalam sepi dan ketakutan, sekarang aku tidur dalam tenang. Karena aku tahu,
Aku hidup bersama lelaki yang menjadikan Allah sebagai poros cintanya. Fikri mengangguk. Ia menggenggam tangan istrinya erat. Dan aku tahu bahwa cinta yang tidak dibangun dalam maksiat akan berakhir dalam keberkahan. Lampu kecil dipadamkan. Dalam kegelapan yang tenang, dua insan yang berbeda dunia itu kini satu. Bukan karena harta, bukan karena rupa, tapi karena doa yang dijawab dan cinta yang disucikan oleh Allah.